dengan Curcol Komunikasi. Curcol Komunikasi merupakan podcast yang akan membahas seputar ilmu komunikasi nih. Betul banget, dan gue punya pepatah nih, yaitu tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan diri dulu kali ya. Halo semua, perkenalin gue Olivia. Dan gue Fioren, dan kita juga kedatangan nih narasumber kita yang berasal dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara juga. Bagaimana kalau kita kenalan dulu? Halo, nama gue Lesia. Halo, nama gue Michelle. Wah, gimana nih kabarnya? Baik. Nah, kita kan udah kenalan nih. Karena kita sama-sama anak ilmu komunikasi, pastinya udah pada pernah dengar dong tentang propaganda. Ya, betul banget nih. Topik kali ini kita akan bahas mengenai propaganda iklan. Salah satunya adalah iklan kecantikan. Betul banget. Nah, gue mau nanya dong ke kalian, kira-kira produk kecantikan apa sih yang biasa kalian pakai? Misalnya body care atau skincare? Wah, kalau itu sulit ya, soalnya gue pribadi sering banget nih keracunan body care atau skincare gitu. Jadi gue juga pakai tuh banyak banget. Sama banget sih, tapi kalau gue sendiri itu gue pakai brand dari produk Korea. Untuk skincare ya, itu Pyongkangyo. Wah, cewek-cewek memang gak jauh-jauh dari produk kecantikan ya. Iya, tapi kalian gimana nih dalam memutuskan untuk memakai produk skincare tersebut? Kalau gue sih biasanya dari iklan atau endorse artis gitu sih. Sama sih, gue dari iklan atau enggak dari rekomendasi orang-orang gitulah. Baik, kalau ngomongin tentang iklan nih, bagaimana sih tanggapan kalian mengenai iklan kecantikan? Kalau ngomongin tentang iklan kecantikan, gue baru sadar sih kenapa modelnya itu tuh cewek semua. Walaupun gak pandang gender ya, biasanya tuh kebanyakan tuh modelnya itu perempuan dibanding laki-laki. Bener banget sih, udah gitu kayak biasanya di iklan kecantikan tuh kayak banyak banget model-model yang cantik-cantik itu. Wah, ternyata bener juga ya. Nah, kalau menurut kalian nih, kenapa sih iklan-iklan tersebut bisa terjadi? Kalau menurut gue sih karena persepsi turun-menurun aja sih. Kayak dimana cewek itu dipandangnya itu dari benda-benda yang mereka pakai. Iya betul banget, dan kalau dibandingkan dengan pria nih, mereka tuh kayak nggak dituntut sama publik untuk berdandan secara berlebihan gitu. Tapi gue jadi penasaran nih, gimana sih dari iklan kecantikan ini bisa merubah persepsi kalian? Misalnya maksudnya tuh kayak dari iklan ini kalian bisa jadi membeli produk tersebut. Biasa alasan untuk gue beli produk mereka itu karena dari promosi dari brand mereka tersendiri. Nah, gini nih, biasa tuh owner dari kecantikan itu kan biasa nge-endorse ke selebgram yang cantik segala macam. Nah, itu tuh membuat kita tuh jadi pengen beli gitu produk mereka. Bener juga sih. Nah, kalau alasannya kira-kira apa ya mereka tuh mengendorse wanita-wanita yang cantik? Nah kalau menurut gue sih mereka tuh kayak nggak endorse tentang wanita untuk meningkatkan brand mereka sendiri. Nah pemikiran kita pasti menggunakan produk kecantikan itu untuk menjadi fresh dan cantik. Nah jika model dipilih dalam pemakaian produk itu menjadi cantik dan fresh, kita juga jadi pengen membelinya. Gue juga setuju nih sama pendapat dari Lexia. Makanya hari ini kita bakal bahas mengenai propaganda dari iklan produk kecantikan. Nah sebelum kita bahas, aku mau nanya dulu nih ke sahabat Curcol, tahu nggak sih apa itu propaganda? Wah, kalau nggak salah nih, propaganda itu biasanya diidentikan dengan sesuatu yang mengontrol atau mempengaruhi opini sampai perilaku orang atau kelompok. Itu sih menurut gua. Nah, kalau menurut gua propaganda itu kayak doktrin yang udah direncanakan untuk mengubah sikap, pendapat, dan juga tingkah laku dari target yang udah ditentukan. Kalau menurut gue sih propaganda itu kayak teknik yang untuk mempengaruhi perilaku manusia lewat representatif yang manipulatif. Wah, pintar-pintar banget ya narasumber kita dan co-host kita hari ini. Namun di sini gue mau coba lebih menjelaskan propaganda secara umum. Nah, propaganda ini adalah penyebaran pesan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku, persepsi, pendapat dari penerima pesan sesuai dengan pola yang udah ditetapkan oleh komunikator. Nah, sekarang kita udah tahu ya apa itu propaganda. Kalau menurut narasumber kita nih,
Pernah gak sih kalian ngerasa kalau iklan itu bentuk dari propaganda? Kalau gue sih ngerasa ya, soalnya kayak yang kita omongin juga di awal, kalau iklan, khususnya iklan kecantikan tuh kayak tanpa kita sadari juga membentuk persepsi di masyarakat. Nah, gue juga setuju sih. Kayak contohnya nih iklan body lotion, dimana pada awalnya itu modelnya itu ditunjukkan kulit yang lebih gelap. Terus setelah mereka pakai brand body lotion tersebut, kulitnya itu menjadi jauh lebih cerah dan glowing. Itu kan mengisyaratkan bahwa kulit putih itu lebih baik. Ih, bener banget tuh contoh dari Michelle. Banyak banget iklan-iklan produk kecantikan, contohnya body lotion yang bikin kita jadi mikir kalau cantik itu harus berkulit putih. Nah, kita jadi semua setuju ya kalau iklan tuh ternyata bisa menjadi bentuk propaganda juga. Nah, dari pembahasan propaganda tersebut pasti ada nggak sih perubahan persepsi dalam masyarakat? Pasti sih, apalagi sekarang tuh banyak iklan produk-produk kecantikan yang ditayangkan. Gimana nih menurut kalian? Iya, itu udah pasti sih. Dari iklan yang mengandung propaganda seperti yang tadi kita udah obrolin tuh, bisa aja muncul standar kecantikan yang dibentuk oleh iklan. Bener banget sih, jadi menurut gue itu iklan yang menentukan standar kecantikan ideal seorang perempuan dan mempropagandakan bahwa jika kita merasa belum mencapai standar kecantikan, lalu tiba-tiba iklan menampilkan sebuah produk penyelamat yang akan mengubah segala kekurangan yang kita miliki. Nah, kira-kira nih ya, menurut Lesia, tahu gak sih kapan standar kecantikan dalam iklan ini gencar? Dari yang gue baca sih, standar kecantikan dalam iklan ini mulai dibentuk dari tahun 90-an sampai 2000-an. Berarti udah lama juga ya, tapi kita baru sadar sekarang ini. Nah, tapi kalau menurut pendapat Michelle, tanggapan apa sih kita harus lakukan ketika menghadapi iklan propaganda tersebut? Kalau menurut gue pribadi sih, pada akhirnya kita sebagai konsumen atau sebagai anggota masyarakat yang kritis, kita bisa sedikit nih melakukan analisis sehingga kita itu nggak terjebak dengan propaganda iklan sih. Oke deh kalau begitu, jadi dari pembahasan yang sudah kita bahas nih dari tadi, kita bisa ambil kesimpulannya bahwa kita boleh banget tertarik dengan iklan-iklan yang kita lihat hingga kita bisa membeli produknya. Namun kita juga harus bijak dalam menyikapi iklan tersebut. Bener banget, kita jangan sampai deh terjebak dengan propaganda iklan. Seperti yang Michelle udah bilang juga, kita setidaknya bisa sedikit menganalisis dari iklan-iklan yang udah kita lihat. Nah, nggak kerasa ya dari tadi kita sudah ngomongin tentang iklan, propaganda, hingga produk kecantikan juga nih. Kita nggak kerasa banget, ternyata kita sudah di penghujung acara podcast kita hari ini. Iya, betul banget nih. Udah saatnya kita mengakhiri podcast kita kali ini. Makasih banget untuk narsum kita, Lesia dan Michelle yang udah mau tuker-tuker pendapat bareng kita. Sama-sama. Makasih juga buat sahabat Curtol di rumah yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah semua. Gua Vioren Dan gua Olivia pamit undur diri. See you di next episode. Bye-bye. Sedikit penjelasan dari kami mengenai pengertian propaganda yang sudah kami pahami. Propaganda adalah suatu jenis komunikasi yang akan berusaha untuk mempengaruhi pandangan serta reaksi tanpa memperdulikan tentang nilai benar atau tidak benarnya pesan yang akan disampaikan. Dengan demikian, propaganda juga dapat digunakan menjadi senjata yang potensial bila dipergunakan tanpa adanya pemikiran atau pertimbangan terhadap pesan yang akan disampaikan. Penjelasan selanjutnya adalah tujuan propaganda. Yang pertama ada merubah sikap. Bisa merubah sikap kita dari A menjadi B. Yang kedua ada memobilisir, seperti mengarahkan pesan-pesan dari pemerintah. Contohnya pemilu ke TPS, COVID tes antigen, dan vaksin. Yang ketiga ada mengontrol perilaku seseorang. Contohnya kita harus menjaga jarak dan pakai masker. Dan contoh lainnya adalah terkontrolnya kita oleh iklan di media, seperti iklan pelangsing, body lotion yang memunculkan persepsi cantik harus putih, seperti pembahasan pada podcast kami.